Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat-sahabat sejak tenang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kami sedang berada di Kecamatan Arahan, tepatnya di Desa Linggajati, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Hadir pula tokoh pemuda yang memang peduli akan sejarah. Sejarah tersebut haruslah diwariskan kepada generasi muda, agar ketika ke depan generasi muda ini tidak buta akan sejarah. Nah, kali ini kami sedang berada di halaman makam Ki Buyut Lingga, yang konon katanya makam di sini itu sering dianggap keramat oleh masyarakat sekitar, khususnya Desa Linggajati, Blok Buyut Lingga. Nah, oleh karenanya kami coba untuk menelisik siapa beliau dan dari mana beliau itu berasal, terus kemudian kapan beliau datang ke wilayah di Desa Linggajati ini. Perlu diketahui bahwa kegemaran beliau adalah membaca Simtoduror. Artinya beliau sangat senang kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Oleh karenanya khususnya masyarakat Desa Linggajati, kita sering membaca dibaan, Simtoduror dan lain sebagainya di Makbaroh Buyut Lingga. Sementara sejarah Ki Buyut Lingga itu sendiri, menurut penelisikan kami, tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, yang dilakukan oleh praktisi kebatinan Ustadz Syarif Maulana Rohman, memperoleh informasi bahwa beliau Ki Buyut Lingga adalah sosok orang yang alim, orang yang memang sangat berjasa sekali. Bahkan ketika pada saat zaman pemerintahan kolonial Belanda, beliau ini sangat melindungi rakyatnya. Sampai-sampai beliau pun rela mengorbankan dirinya untuk kemaslahatan masyarakat di lingkungan sekitar. Nama asli beliau adalah Ki Jaka Prananta. Bukan hanya satu nama saja, beliau dijuluki juga sebagai Pangeran Nyawasanga. Artinya ketika beliau ini berpindah-berpindah selalu hidup kembali. Karena apa? Karena untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat agar masyarakat tidak dijajah oleh Belanda, khususnya di daerah Indramayu. Beliau hidup di sekitar tahun 1527. Artinya tahun tersebut itu masih zaman dengan Paletehan, atau yang dikenal dengan Perang Paletehan pada saat itu. Dan pada saat itu masih ada di lingkungan kerajaan-kerajaan Mataram, yang Belanda pada saat itu berpusat di daerah Batavia, sehingga menghubungkan satu dari Mataram menuju Batavia melewati Cirebon dan Indramayu. Nah, Ki Buyut Lingga ini adalah orang yang berjasa, yang menghalau Belanda pada saat itu, memerangi wilayah-wilayah khususnya di Indramayu, memperjuangkan hak-hak masyarakat untuk lebih bisa merdeka. Kenapa beliau itu bisa dikuburkan di tengah-tengah pemakaman, bukan di pemakaman umum ataupun di mana? Bahkan kita nanti bisa lihat videonya, di sekitar ada rumah-rumah penduduk, dan di tengah-tengah rumah penduduk itu ada sebuah makom Ki Buyut Lingga. Karena pada saat itu beliau bersembunyi. Bersembunyi dalam arti kata bukan berarti takut, karena beliau adalah orang penting. Beliau mempunyai sebuah naskah yang memang naskah-naskah tersebut sangat dibutuhkan oleh Belanda. Jadi ketika beliau wafat, beliau memperjuangkan agar draft nama-nama tersebut itu tidak diketahui oleh Belanda. Akhirnya Belanda menyusun strategi. Liciknya orang-orang penjajah pada saat itu membuat Ki Buyut Lingga terpancing. Apa yang menyebabkan beliau itu wafat? Nah, beliau wafat ketika seluruh masyarakat di lingkungan sini pada zaman dulu itu ditawan oleh penjajah. Nah, ketika sudah ditawan, tidak teganya beliau Ki Buyut Lingga itu akhirnya keluar, mengorbankan dirinya demi masyarakat banyak. Nah, oleh karenanya pesan dari hal yang demikian itu, marilah kita sama-sama belajar untuk menghargai perjuangan para pejuang terdahulu, khususnya para Ki Buyut-Ki Buyut. Artinya di setiap desa pasti ada orang tua yang tentu berjasa
atas sebuah daerahnya, membangun sebuah pedukuhan menjadi pedukuhan yang ramai dan ditempati oleh kita semua. Patut kita hargai, patut kita doakan, patut kita untuk junjung tinggi. Karena ketika kita menjadi pewaris-pewaris, khususnya generasi muda yang akan datang, kalau seandainya tidak diwariskan, maka sejarah tersebut akan hilang. Sama halnya kita mempunyai orang tua. Ketika anak kita besar nanti, pasti akan menanyakan bagaimana sosok orang tua kita terdahulu, bagaimana mudanya, bagaimana usahanya dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadi warisan ke depan. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini dihadiri oleh generasi-generasi muda, dan insya Allah mudah-mudahan hal yang semacam ini dijadikan berkah. Amin. Memang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Mungkin ada perbedaan sejarah tentang Ki Buyut Lingga. Namun kembali itu adalah versi kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Jangan jadikan sebuah perbedaan ini sebagai satu permasalahan, tapi jadikanlah perbedaan ini sebagai satu warna yang satu sama lain saling mengindahkan, hingga dijadikan sebuah karangan ilmiah dan dapat dinaskahkan kemudian diwariskan oleh generasi yang akan datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap ikuti Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, menelisik sejarah kibuyut-kibuyut yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Subscribe channel kami Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu. Tonton terus videonya, like, share, dan komen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.